Oke dulur, hari ini saya akan mereview sebuah yang namanya genset. Ini gensetnya dari Cakrawala Audio. Ini genset ini untuk sebuah casingnya. Artinya casingnya ini cukup besar sekali. Kita mulai dari sini. Kalau mungkin untuk teman-teman akan mencoba membuat seperti apa sih konsepnya, ini untuk saya bilang ini Habim ya. Ini cukup besar sekali. Biasanya kan kecil, yang lain tuh biasanya segini. Presisinya ini sekitar 20 cm. Biasanya cuman pendek sekali seperti ini. Tapi ini yang lebih besar dan lebih gede. Tetapi ini kemampuannya juga cukup besar dan tapi ya juga cukup berat sekali. Kita akan mereview bodinya dulu, dan ini adalah salah satu fendernya, fender. Terus dan ini fungsi dari sebuah pir ini biar dia tuh lebih stabil, dan di sebelah sana itu ada skok itu untuk biar lebih stabil lagi. Jadi ketika kalau kita membawa sebuah genset di belakang ya, seperti ini, nah itu dia tuh nggak terasa goncang gini loh lur. Jadi dia lebih, kalau goncang tetap iya, tapi agak limbungnya tuh nggak terlalu limbung banget. Ini fungsi daripada ada sekoknya ini. Nah pirnya ini biar goncangannya nggak terlalu tinggi, dan untuk yang mengatasi biar tidak limbung itu ada sekoknya ini, shock breakernya ini loh. Jadi biar tidak terlalu limbung, dan ini untuk pirnya ini biar tidak naik turunnya nggak terlalu. Dan ini untuk rodanya ini cukup standar dengan yang lain seperti ini ya. Ini yang konsep di bawah. Untuk yang di belakang ini panjang dari posisi sini sampai sini. Ini saya review aja dulu ya. Ini cukup ya standar dengan yang lain. Jaraknya nggak terlalu pendek, nggak terlalu panjang, tapi bempernya yang panjang ini sampai sini ya. Kemudian untuk dari sisi sini sampai posisi sini sekitar kurang lebih 90-80 cm. 80 lebih, kalau 90 lebih, sekitar 80-an ke atas lah ya. Hampir 85 cm. Ini gensetnya dari Cakrawala Audio Sound System ya. Nah, kita lihat mesin. Ini pakai mesin Mercedes. Dan perlu diperhatikan dulur, secara logika ya, yang namanya kita punya mesin atau mempunyai genset itu, kita harus bisa menjaga keawetan daripada mesin tersebut. Seperti ini filter, dan seperti ini harus kita perlu ganti, perawatannya kita harus ekstra. Jadi berapa kali main ini harus diganti, biar nanti solar yang masuk ke silinder headnya itu biar lebih aman. Dan juga jangan sampai, biasanya kalau teman-teman itu nengarani apa ya, jangan sampai solar ini kehabisan, jadi telat, jadi ngobos. Terus yang diperhatikan tuh kalau kita mau beli genset, seal-sealnya ini nggak ada yang rembes seperti ini. Dan juga olinya ini harus kita jaga. Ini kan ada sebuah oli nih, namanya apa ya, untuk biar olinya ini sampai berapa. Nah seperti itu kita harus tahu. Jadi kita nggak harus asal pakai. Terus packing headnya seperti ini. Nah ini kan ada packing headnya nih. Nah seperti ini kita harus tahu, jangan sampai rembes. Biasanya kalau orang beli genset itu ada rembes-rembes, itu harus kita jaga, karena itu hal vital sekali biar dia bekerja dengan maksimalnya dia. Ini mesin Mercedes, ini nih, Mercedes ini. Saya fokuskan ya lur, nih mesinnya ini ya. Ini 50 kVA, dan untuk panelnya ini panel untuk RST. Ini kan 3 pas RST, dan ini ada generatornya. Ini saya fokuskan dulu.
Ini punyanya Cakrawala Audio. Ini 50 kW, Lur. Nah, ini spesifikasi dari sebuah dinamo atau generatornya. Jelas ya, Lur. Nah, ini 50 kW cukup besar sekali. Untuk daya genset seperti ini sudah bisa mencakup 10 power dengan daya yang di atas 4000-an lah. Sudah lebih cukup gede ini. Dan ini adalah relay ini biasanya untuk relay apa ya? Ini dari sini. Nanti kita jelaskan. Dan ini ada akinya biasanya 2, cuman ini baru dipasang 1. Ini produknya cukup lama sekali. Jadi kalau kita beli, dan kita harus tahu juga biasanya kalau kita beli genset itu di sebelah sana ada sealnya ya. Sealnya di sebelah sana itu ada rembes. Ya, jangan sampai kalau seal yang di sana itu rembes. Biasanya ini kan pakai apa ya ngarai ya? Sambungan itu pakai apa, Bro? Kopel. Nah, kalau ini kan langsung. Jadi ini posisinya, ini posisi dari dinamo sama mesin itu jadi satu. Jadi kayak ada sok-sokannya di dalamnya, itu ada sok di dalam. Nah, ini langsung. Biasanya kalau ndak presisi itu sealnya yang kalah. Karena apa? Karena tidak presisi, agak nekuk sedikit. Akhirnya sealnya itu kalah. Karena panasnya dari mesin ini kan ada berapa derajat, sampai sekitar 200 derajat atau 250 derajat seperti itu, Lur. Biasanya yang kalah itu di seal di sok-sokannya di dalam itu. Beda kalau dengan kopel. Kalau kopel itu katakan tidak begitu presisi dari generatornya ini sama mesinnya, itu tidak mengakibatkan sealnya itu cepat aus karena dia sudah menyeimbangkan sendiri dengan kopelnya itu. Paham ya, Lur, yang saya jelaskan? Kemudian ini salah satunya juga kita perhatikan, biasanya alternatornya ini. Kalau alternator jarang rusak sih kalau biasanya kalau untuk genset, tapi harus kita cek. Kenapa? Kadang-kadang mesin hidup cuman nggak ngisi akinya, jadi kita harus perhatikan. Kadang di sini ya, seharusnya kan alternator ini bisa mengeluarkan antara 13 sampai 15 volt maksimal. Kadang-kadang hanya 12 volt. Nah, ini salah, dia harus di atas 13 volt karena di sini sudah 12 volt, jadi harus lebih dari 12 volt untuk mengisi daya dari aki tersebut. Ini harus diperhatikan untuk alternator. Jadi ketika mesin itu nyala, kita harus cek paket multitester yang digital atau yang analog. Kalau yang tahu analog pakai analog, kalau yang tahu yang digital pakai digital. Jadi plus groundnya ini harus dicek plus minnya, dia akan mengeluarkan berapa volt. Kalau sudah di atas 13 volt berarti sudah bagus untuk pengisian dari aki. Nah, terus kadang-kadang juga perbaikan tuh gini, dinamo starter kadang di rumah itu bagus. Yang biasanya yang kalah dinamo starter ini juga. Yang sering trouble nih biasanya dinamo starter atau bendiknya ini bendik. Ini bendiknya, kalau ini dinamonya. Jadi ketika di starter tuh nah, kadang dinamo starternya ada yang kalah juga karena posisi ketika starter itu kan dia bergerak ini dinamo alternatornya ini, atau bendiknya ini kadang ada yang sempat trouble. Jadi harus hal-hal yang vital itu harus kita cek sebelum kita berangkat live untuk baik di hajatan maupun di lapangan. Yang pertama itu dari headnya dulu, terus kemudian ada voltmeter. Voltmeter ini menandakan yaitu apa namanya, sebuah voltase yang menunjukkan voltase ini berapa volt kegunaan daripada power yang digunakan. Kalau di Indo itu kalau di Indo pasti 220 volt kalau di Indo. Tapi kalau di luar negeri biasanya nggak sampai 220 volt, ada yang 110. Kalau di Indo mayoritas 220. Dan ini hash. Saya paling suka headnya itu yang getar ini. Hashnya itu kadang ada 45, 50. Biasanya kalau standarnya 50 hash itu bagus sekali. 50 Hz, 52 atau 50 lah. Bagus, turun-turun sedikit satu toleransi tidak masalah. Terus ini kita harus diperhatikan. Ini kita juga harus tahu apa fungsi daripada ini. Ini temperatur
seperti ini. Nah, kita harus tahu fungsi-fungsinya ini. Jadi jangan asal. Ini RST. Jelas kalau RST merah, hijau, kuning, merah. Kita harus tahu sebuah sebuah panel itu kegunaannya seperti apa. Kita harus tahu. Jangan asal-asalan kita menghidupkan mesin sudah berapa volt. Nah, dan RST ini kita juga harus tahu penggunaannya. Jadi harus diimbangi. Kadang di sini mentok, ampere mentok, terus yang di sebelah sini nggak mentok. Jadi harus diimbangi biar semua itu rata. Katakan kalau di sini buat power 4, di sini sudah harus power 4. Kalau ini khusus lampu ya lampu. Jadi harus diimbangi. Kita harus selalu pantau sebuah namanya setrum listrik, karena kalau genset mati ya sudah, hiburan akan mati semua karena berawal dari genset ini. Oke ya, seperti ini lur kondisi saat ini untuk genset dari Cakrawala Audio Sound System punyanya Pak Sus, luar biasa. Saya mereview, nah seperti ini. Dan peredam, fungsi daripada peredam ini sangat manfaat sekali. Kenapa? Karena peredam ini biar suara dari mesin ini kan pakai mesin Mercedes, biar suaranya dari mesin ini tidak bisa terdengar dari luar. Jadi ini vital juga. Kalau peredamnya ini tidak dikasih peredam, otomatis suara yang di mesin ini dia akan keluar, suara akan mendengung. Tapi beda kalau kita ada peredamnya seperti ini, akan menjadi lebih istilahnya lebih tidak terdengar. Nah seperti ini. Harus ada peredam. Sebelum ada peredam seharusnya dikasih ini dulu lur. Nah seperti ini loh. Nah seperti karpet dulu, habis dikasih karpet terus dikasih peredam ini. Gunanya untuk karpet ini sebelumnya untuk meratakan sebuah platnya ini, terus dikasih ini. Nanti suaranya akan lebih cenderung silent ya, kalau orang bilang silent. Tapi juga harus diimbangi. Kalau terlalu padat seperti ini, kipas radiator juga harus diperhatikan lur. Kipas radiator ini salah satunya, atau radiator ini jantung dari mesin itu sendiri. Kalau radiatornya ini bocor ataupun radiatornya ini akan mengalami kebocoran, otomatis kan air itu kan habis dan merembetnya ke sini, akan panas, akhirnya dia akan mati. Seperti ini ya lur. Itu saja sih yang bisa saya review untuk genset dari Cakrawala Audio. Ini 50 kV ya. Kita lihat ya, ini untuk radiatornya cukup gede sekali. Dan diperhatikan kalau sebuah radiator itu juga memiliki temperatur yang berbeda-beda. Terus ada juga ini ada yang 1,1, ada 0,9, kita harus sesuaikan. Kalau 1,1 dia akan lebih nah di sini saya copot ya. Nah kan ini habis nih, belum diisi. Perbedaannya ini lur. Kalau 0,9, katakan 0,9 ini adalah derajat. Jadi derajat panasnya ya, derajat panasnya ini katakan 1 menit 0,9 ini 1 menit dia sudah naik. Ininya naik sih seperti ini. Nah, naik ya, naik. Tapi kalau 1,1 dia naiknya katakan 1 jam ini 1 jam sudah dia naik. Kalau 1,1 dia paling 1,5 jam baru naik ini temperaturnya set gitu. Perbedaannya itu aja sih. Yang membedakan itu hanya tipe 0,9. Jadi 0,9 adalah sebuah temperatur panas yang dihasilkan dari mesin ke radiator itu. Nanti seperti itu. Ini 0,9 dikasih 1,1 bisa saja, asalkan sebuah penempatannya ini sama plug ya, sama, cuman temperatur derajatnya akan lebih beda lagi. Jadi kalau pakai 0,9 itu 1 jam sudah naik, kalau pakai 1,1 1 jam atau 2 jam baru naik. Nah, jadi kita harus tahu, harus bisa menyesuaikan. Oke, terima kasih, itu aja. Durasi sudah panjang lebar. Terima kasih. Salam satu hobi.